Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk bagian yang kedua atau materi yang kedua tentang the development of enterprise resource planning, tentang perkembangan dan bagaimana membangun sistem ERP atau sistem terintegrasi. Di dalam bab ini kita nanti akan belajar tentang perkembangan ERP, tentang perkembangan hardware dan software. Untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa baca di buku yang sudah saya share. Untuk gambaran saya akan sampaikan di slide ini. Setelah membaca materi ini atau buku ini atau tentang pelajaran ini, maka Anda diharapkan nanti akan bisa me-identify the factor that lead to the development of enterprise resource planning system, ya. Anda dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa yang digunakan untuk mengembangkan ERP system, ya, enterprise resource planning. Sekali lagi bahwa ERP adalah sistem informasi terintegrasi, ya. Karena terintegrasi maka dia akan terhubung ke banyak departemen, ke dalam banyak jaringan, sehingga membutuhkan komponen-komponen baik hardware, software dan lain sebagainya, serta dukungan dari semua pihak, baik manajer tingkat atas mau tingkat middle and tingkat operasional, sehingga kita butuh memahami tentang apa-apa yang perlu untuk kita siapkan sebelum kita membangun sebuah sistem ERP dalam perusahaan kita. Yang kedua, describe the distinguished model characteristic of ERP software, ya. Yang kedua, harapannya nanti Anda bisa membedakan modul-modul yang ada di ERP beserta karakteristik yang ada di sana. Yang ketiga, discuss the pros and cons of implementing an ERP system. Ya, pro kontra tentang implementasi ERP system. Di dalam pengembangan atau pengimplementasian penerapan ERP system atau sistem integrasi tentu saja akan, ya, biasanya perubahan dari migrasi dari sistem lama ke sistem baru tentu saja banyak yang perlu disiapkan, dan ini biasanya menimbulkan sebuah pro dan kontra. Dan yang keempat, summarize ongoing development in ERP. Jadi keringkasan atau perkembangan, resume atau ringkasan perkembangan ERP sampai dengan saat ini. Pengenalan pendahuluan, ya, tentang ERP ini, the development of ERP dan efficiency, ya. Integrated information system are very important for companies to be competitive. Sekali lagi, bahwa era zaman sekarang perusahaan itu akan menang berkompetisi di dunia bisnis global ketika dia memiliki keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif ini diperoleh dari pengolahan data yang cepat dari lini mulai operasional sampai ke tingkat manajemen, ya, sehingga keputusan itu akan cepat diperoleh, sehingga peluang-peluang baik itu dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas, kemudian kebijakan-kebijakan akan cepat diambil. Nah, cepatnya kebijakan ini akan diambil ketika data itu akan semakin cepat sampai ke tingkat mengambil keputusan. Nah, di ERP sistem ini data-data mulai dari tingkat bawah, tingkat pekerja, tingkat pegawai sampai yang terkecil itu akan cepat masuk ke pengambil keputusan karena masuk ke database center. Oleh karena itu, pengambil keputusan atau manajer atau bahkan direktur akan cepat melakukan pengambilan keputusan untuk melangkah kebijakan strategis. Karena cepatnya ini, maka diharapkan perusahaan itu akan lebih cepat berkompetisi dibanding perusahaan-perusahaan lain, sehingga ERP ini akan membantu perusahaan dalam menentukan kecepatan berkompetisi dengan pihak lain. An enterprise resource planning system can help integrate the company's operation. Ya, tadi ERP akan sangat membantu dalam mengintegrasikan, mengkomunikasikan bagian-bagian dalam perusahaan, operasional dalam perusahaan, karena ERP ini sampai ke tingkat paling bawah, sampai ke tingkat pekerja paling bawah. Pekerjaan dia, apa yang dia kerjakan, target dia, jumlah dia kerjaan, itu akan langsung masuk ke database perusahaan. Nah, dari sini maka akan langsung diolah sehingga menjadi sebuah laporan-laporan yang bisa langsung
ambil, direpotkan atau dilaporkan kepada pimpinan perusahaan, sehingga perkembangan update perusahaan itu sebenarnya semakin cepat sekali dan aktual serta up to date gitu. As company wide computing environment, semua berbasis computerized, ya, cepat sekali, dan kita semuanya berbasis jaringan ya, tentu saja ini jaringan internal ya. Include a database that is shared by all functional and semua di dalam kegiatan operasional perusahaan itu akan langsung masuk ke database terpusat, sehingga komunikasi menjadi semakin cepat, data akan semakin diterima, perubahan di satu wilayah itu akan langsung diupdate di semua lini, sehingga perkembangan itu begitu cepat ketika kita menerapkan sistem ERP. Can deliver consistent data across all business function in real time. Data yang masuk akan diterima secara real time saat ini. Nah, ini kelebihan dari ERP ini, sehingga data yang masuk itu secara real time, secara sekarang langsung diterima. Perubahan saat ini maka akan langsung diterima oleh bagian-bagian yang lain, bisa dikirim langsung dan bisa diterima saat ini juga. Kemudian the evolution of information system ya, bagaimana ini kita belajar dulu, awali dulu tentang perkembangan dari sistem informasi. Current ERP system evolves as a result of advance of hardware and software. Jadi awalnya ERP itu diawali dari perkembangan hardware dan software, teknologi hardware dan software atau teknologi IT. Development of vision of integrated information system. Yang kedua, setelah hardware dan software ini berkembang, ini dulu ada di mata kuliah pemrograman sistem ya. Kemudian setelah dunia komputer ini menjadi berkembang, maka kemudian dilanjutkan pemanfaatannya menjadi sebuah sistem informasi. Nah, ini awalnya dari situ, perkembangan hardware software, kemudian berkembang menjadi sistem informasi. Kemudian re-engineering of companies to shift from a functional focus to a business process focus. Dulu pemanfaatan komputer dan sistem informasi itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan fungsional, tapi sekarang perkembangannya menjadi sudah mengarah ke proses bisnis. Nah, computer hardware and software development, perkembangan dari hardware komputer ya. Ini mengulas sedikit tentang perkembangan hardware komputer. Computer hardware as software developed rapidly in the 1970s ya. Komputer berkembang cepat pada tahun 60-an dan 70-an. First practically business computers were the mainframe computer of 60s ya. Komputer dulu berkembang pada wilayah komputer mainframe ya. Untuk kegiatan bisnis dulu komputernya digunakan untuk komputer jenis mainframe, atau yaitu komputer yang memiliki spesifikasi lebih besar daripada PC ya. Over time komputer goes faster, perkembangan komputer menjadi lebih cepat, lebih ringkas, lebih kecil ya. Kalau dulu komputer itu besar-besar, pada awal dulu komputer sekelas ENIAC, sekelas Unix itu besar-besar, bahkan sebesar rumah, kadang berukuran sampai 12 kali 4 meter gitu kan. Kemudian semakin kecil yang terkenal dengan PC, personal komputer, dan sampai sekarang itu komputer ukurannya semakin kecil, bahkan semakin tipis, and cheaper ya, semakin murah. Nah, ini seiring dengan hukum Morse, number of transistor that can be built into a computer chip double every 18 months ya. Ini tidak lepas dari perkembangan transistor yang semakin bisa masuk ke dalam komputer, sehingga operasional komputer ya semakin cepat. Kalau dulu komputer itu besar-besar, transistornya juga besar-besar, soldernya juga banyak, hampir jutaan. Tapi kemudian seiring dengan perkembangan komputer, maka semuanya itu bisa sudah dalam bentuk chip ya, dalam bentuk chip, menjadi semakin kecil tapi kemampuannya semakin hebat.
Computer hardware and software development. Nah, ini menunjukkan gambar tentang perkembangan transistor ya. Seiring juga dengan perkembangan komputer juga. Nah, ini kan kita melihat prosesor ya, mulai dari tahun sekian ini 4004, 8080 dan seterusnya sampai ke core udah sekarang sampai dengan ini. Nah, ini sekarang sudah mulai lebih banyak lagi. Nah, sudah core berapa sekarang udah. Nah, itu semakin lama kemampuan komputer menjadi semakin kuat karena komputer sendiri itu memiliki 3 keunggulan utama, yaitu di kecepatan komputasinya, terutama ketika pengolahan data sehingga keputusan menjadi semakin cepat. Yang kemudian tentang memorinya ya, tentang memorinya yaitu dia bisa menyimpan data yang dalam jumlah besar dan banyak sekali pemanfaatan dalam bentuk kegiatan bersama ataupun jaringan. Computer hardware and software development and advance in computer software 7 relational time software development. Perkembangan software ini tahun 70-an itu sudah mengarah ke pembentukan database relasional, database yang terhubung yang digunakan untuk menghubungkan dari berbagai macam kegiatan departemen. Nah, sudah mengarah ke penggunaan sistem basis data. Jadi komputer sudah dimanfaatkan untuk pengolahan data sehingga muncullah di sana itu sistem basis data. Provide business the ability to store, retrieve, analyze large volume data. Ini sangat membantu dalam dunia bisnis untuk mengolah dan menganalisa data dalam jumlah besar. Ini tahun 70-an sudah era database. Kemudian tahun 80-an spreadsheet software became popular ya. Software untuk kegiatan spreadsheet, perhitungan sudah mulai besar. Manager can easily perform complex business analysis. Manager sudah mulai bisa memanfaatkannya untuk kegiatan analisis bisnis yang semakin kompleks. Early attempt to share resource ya, perkembangan selanjutnya itu kegiatan tentang berbagi resource, berbagi sumber daya. Pair the made actis ya. Telecommunication development allowed user to share data in variable and local network. Tahun 80-an teknologi komunikasi ini sudah dibangun untuk user itu bisa saling berbagi data dan berbagi perangkat. Dengan adanya teknologi client server arsitektur berbasis client server pada era 80-an, the hardware needed to support development of ERP. Nah, tahun 80-an ini hardware ini sudah mulai berkembang untuk mendukung perkembangan dari ERP. Ini mulainya dari sistem was in place. Pada mid 80-an, database management system atau DBMS required to manage development of complex ERP software excited. Ya, sudah dibangun DBMS untuk membangun sistem ERP. The manufacturer menurut. Nah, kapan ERP itu mulai merambah dunia manufaktur? The manufacturing software development during 60-an dan sistem 70-an. Dari software manufaktur mulai dikembangkan tahun 60-an, 70-an, evolve from simple inventory untuk kegiatan penyimpanan waktu itu ya, tracking system to material requirements, planning untuk kegiatan-kegiatan dalam perencanaan kebutuhan material atau bahan baku. Di mata kuliah kita ada mata kuliah B3 namanya perencanaan dan pengendalian produksi atau PPIC, Production Planning and Inventory Control. Di sana membahas tentang kegiatan perencanaan bahan baku. Nah, kegiatan perencanaan bahan baku itu waktu itu sudah mulai dikembangkan dengan didukung IT ya, information technology gitu. Elektronik yang kedua, electronic data interchange ya, sudah juga dikembangkan ke pembagian atau share data ya. Direct computer to computer exchange of standard business document ini sudah mulai dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan komputer, pembagian komputer yang berbagi data ya antar komputer. Allowed components to handle the forecasting process electronically.
Perusahaan-perusahaan sudah mulai bisa melakukan proses jual beli secara elektronik. Itulah dasar-dasar dari perkembangan ERP. Nah, berikutnya managing impetus to adopt ERP. Alasan-alasan kenapa kita harus mengadopsi ERP. Hard economic time after late 80-an early 90-an Charles many companies to downsize and reorganize stimulus to ERP development. Pada tahun 80-an dan awal 90-an bahkan sampai sekarang, yaitu perusahaan sudah mulai melakukan reorganisasi atau mengecilkan perusahaan. Artinya bukan sudah lebih bagaimana sistem kerja dalam perusahaan itu menjadi lebih kecil, lebih ramping gitu lah. Tidak makan tempat gitu. Nah, dengan itu maka kemudian diadopsilah sistem-sistem berbasis computerized, berbasis IT, information technology. Ya kan, sampai sekarang orang itu perusahaannya kadang tidak butuh tempat yang besar, kadang hanya kantor kecil, tapi di sana sudah terbentuk sebuah perusahaan karena sudah mengadopsi teknologi informasi. Inefficiencies caused by functional model of business organization limit the exchange of information between the lower operating level. Nah, ini untuk mengadopsi IT ya, atau SI juga, information system, itu terutama ERP ini akan menghindari ya inefisiensi atau kebocoran yang terjadi ketika itu dilaksanakan secara manual, terutama di bagian operasional. The continuing of evolution of ERP, understanding the social and business implication of new technology. Nah, ketika kita mengadopsi ERP, maka tentu saja kita harus memahami tentang bagaimana karakter ya, sosial dan teknologi baru ketika nanti kita terapkan di sebuah perusahaan. ERP system have been in common use on the since the mid 90-an ya. ERP ini mulai dikembangkan tahun 90-an, and ERP vendor are working to solve adaptability problem that plague customer ya. Nah, ketika kita akan menerapkan sistem ERP, maka biasanya kita menggunakan jasa vendor. Nah, jasa vendor ini kita manfaatkan untuk mengatasi ketika kita ingin mengadaptasi ERP ke dalam perusahaan kita untuk mengantisipasi penyesuaian sistem ERP dalam perusahaan kita. Karena tentu saja kita akan melakukan migrasi, dan ini butuh banyak faktor, butuh banyak ketersediaan peralatan hardware software, dan butuh dukungan dari berbagai macam pihak, sehingga vendor ini kita manfaatkan, kita minta untuk membantu mengadopsi software ini ke dalam sistem informasi ini ke dalam perusahaan kita. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Silakan untuk lebih jelas, lebih kompleknya Anda bisa baca di bahan yang sudah saya bagikan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.